Selamat malam, perkenalkan nama saya Misal Saad Parulin Pasaribu dengan NPM 2402050061. Di sini saya sudah siap mengerjakan tugas web saya dan di sini saya ingin memperlihatkan hasil kinerja yang saya buat. Baik, inilah tampilan awal login di web saya. Di sini saya membuat juga fitur reset. Ketika kita lupa sandi, kita juga bisa reset password yang sudah kita buat. Lalu di sini saya sudah mencantumkan admin dan usernya dan berupa passwordnya juga. Dan di bagian sini saya membuat dua akun, satu akun admin, satu petugas. Baik, kita akan login ke bagian akun petugasnya dulu. Beginilah tampilan dashboard bagian petugasnya. Di sini kita bisa lihat nama barangnya, status barangnya bekas atau baru, dan juga stoknya. Lalu kita bisa lihat di sini harganya berapa. Selain itu, kita juga bisa melakukan pemasaran di sini dan bagian dashboard ini sebenarnya bisa untuk dua orang, satu untuk petugas, satu juga untuk pelanggan. Jadi pelanggan juga bisa melihat jenis mobil, harga, dan stok yang ingin dia pesan. Contohnya kita ingin memesannya, salah satunya Fortuner. Baik, di sini disuruh mengisi formulir, kita isi dulu. Baik, di sini saya sudah mengisi formulirnya. Baik, kita akan melakukan konfirmasi untuk pemesanannya. Ada klik dikit konfirmasinya. Nah, di bagian sini ada notifikasi pesanan berhasil, data telah dicatat. Jadi, ketika user atau petugas memesan, maka dia bisa juga memesannya di bagian sini. Begitu. Baik, kita akan logout terlebih dahulu. Kita lanjut ke bagian dashboard adminnya. Baik, kita klik. Nah, beginilah bagian dashboard adminnya. Di bagian dashboardnya sendiri tertampil ada mobil baru, mobil bekas, total stok, total omset, total laba, cicilan berjalan, dan cicilan lunas. Lanjut kita ke mobil atau bisa dibilang barang. Di bagian data-data ini saya sudah lengkapi dan juga di sini ada beberapa fitur yang bisa kita pergunakan atau yang fitur yang saya buat seperti itu. Contohnya ada fitur tambah, edit, delete, dan search. Baik, kita akan ngetes satu-satu apakah fitur ini berjalan dengan baik dengan semestinya. Saya sudah mengisi data-datanya, kita akan mencoba mensimpannya dan saat kita menyimpannya datanya berhasil disimpan. Baik, kita lanjut untuk editnya. Kita edit di bagian ininya saja, bagian nama mobilnya. Setelah kita edit, kita update untuk memperbaruinya dan hasilnya terupdate atau bisa dibilang teredit. Lanjut kita bagian fitur menghapusnya dan bagian fitur menghapusnya juga atau delete berjalan dengan lancar. Lanjut kita fitur search untuk mencari misalnya nama mobil atau nama mereknya. Kita coba bagian nama mobilnya dulu. Nah, jadi fitur search-nya berfungsi dengan baik. Nama mobil yang kita cari tertampil di tabelnya. Lanjut kita ke bagian pelanggan. Di bagian pelanggan sendiri memiliki 4 fitur juga, ada tambah, edit, delete atau hapus, dan search. Baik, kita akan coba satu persatu apakah fitur ini berfungsi dengan baik. Baik, datanya sudah saya isi, kita akan menyimpannya terlebih dahulu, dan data yang kita simpan masuk ke dalam tabel menandakan fitur tambah kita berjalan dengan baik. Lanjut kita ke bagian edit, bagian fitur edit kita coba edit bagian alamatnya aja, edit, dan berhasil. Jadi fitur edit juga berfungsi dengan baik. Kita lanjut ke fitur hapus atau delete. Bagian fitur hapus atau delete ini juga berfungsi dengan baik. Lanjut kita ke fitur search. Di sini kita mencari nama misal aja, coba.
Dan bagian fitur search juga berfungsi dengan baik. Lanjut kita ke transaksi masuk atau juga bisa dibilang barang masuk. Di sini juga ada 4 fitur, ada tambah, edit, delete, dan search. Lanjut kita coba satu persatu fiturnya, apakah fitur ini berjalan dengan baik dengan semestinya. Baik, datanya sudah saya isi, formulirnya kita akan coba simpan dan transaksinya bertambah. Jadi data yang kita tambahkan tadi berhasil, seperti itulah 19. Kita lanjut ke fitur edit. Kita edit di bagian jumlahnya aja, pemasangannya tadi kita tambah jadi 45 aja. Coba kita update dan berhasil, jumlahnya jadi 45. Jadi fitur editnya berhasil dengan mantap. Lanjut kita ke fitur delete-nya atau hapus. Fitur delete-nya juga berfungsi dengan baik, data yang kita hapus terhapus dengan permanen. Lanjut kita ke fitur search, kita akan mencari di bagian nama mobil aja, kita cari Fortuner. Baik, fitur search juga berjalan dengan baik karena nama mobil yang kita cari muncul di bagian tabelnya. Lanjut kita ke transaksi keluar atau juga bisa dibilang barang keluar. Sini juga ada 4 fitur juga, seperti biasa ada tambah, edit, delete, dan search. Kita akan coba satu persatu apakah fitur ini berjalan dengan semestinya. Baik, di sini saya sudah mengisi formulirnya untuk menyimpannya. Wis, sampai nih. Mungkin ada kendala, tunggu sebentar. Mungkin kawan-kawan yang lain banyak yang memakai cpanel-nya, akan terjadi seperti itu. Kita lanjut, kita ke transaksi keluarnya tadi. Itu tadi transaksi untuk menambahnya sudah berhasil, kita bagian editnya dulu. Kita bagian edit, kita edit jumlah pemasukannya sekitar 20. Stok tidak mencukupi, jadi stoknya cuma satu. Berarti tadi pemasaran yang kita buat stoknya tidak lebih dari 20. Kita coba 2, nggak bisa. Oke, berarti 2 bisa. Berarti stoknya lebih dari 2. Oke, kita lanjut ke bagian delete dan datanya kehapus, berarti menandakan fitur delete berjalan dengan bagus. Lanjut ke fitur search, kita cari di bagian nama mobilnya aja dulu. Sini ya. Nah, bagian fitur search-nya juga berjalan dengan lancar. Kita lanjut ke bagian cicilan. Seperti biasa, bagian cicilan juga ada 4 fitur, ada tambah, edit, hapus, dan search. Kita coba satu persatu, apakah fitur ini berfungsi dengan baik. Baik, datanya untuk formulirnya sudah saya isi, sekarang kita tinggal menyimpannya. Baik, datanya sudah tersimpan. Kita lanjut ke bagian editnya. Kita edit di bagian statusnya saja, kita buat menjadi macet. Dan bagian editnya juga berjalan dengan lancar. Kita lanjut untuk bagian delete-nya atau hapusnya. Bagian fitur edit delete-nya juga berjalan dengan lancar. Kita lanjut ke fitur search-nya. Kita cari nama pembelinya aja coba. Nah, di sini fitur search-nya juga berjalan dengan lancar. Kita lanjut ke laporannya. Di laporan ini saya sediakan ada 3, tetapi di dalam satu menu. Dalam menu ini ada 3 laporan, ada 1 pembelian, laporan pembelian, ada laporan penjualan, ada laporan laba rugi. Kita coba satu-satu. Di laporan pembelian ada total pembeliannya, ada total unit, ada jumlah transaksi. Dan di sini juga saya sediakan 3, sebenarnya 4 fitur, tapi kita coba satu-satu aja untuk mempersingkat waktu. Kita coba untuk mencari mobil, kita cari itu Fortuner. Nah, di bagian pencarian atau search-nya berjalan lancar juga, menandakan bahwa fitur yang kita buat ini berjalan dengan bagus. Lanjut, di sini ada juga fitur print-nya, kita coba. Nah, fitur print-nya juga berjalan dengan bagus. Kita lanjut fitur Excel-nya, dan fitur Excel-nya juga berjalan dengan bagus. Data yang kita pindahkan ke Excel tercetak dengan bagus. Lanjut, kita ke laporan penjualan. Di laporan penjualan ada total penjualan, ada total unit, dan jumlah transaksi. Lalu untuk fiturnya ada 4, tapi kita persingkat waktu, kita buat seadanya aja dulu. Contohnya kita cari nama pemiliknya dulu. Untuk di bagian search, kita cari misal di bagian sini, bagian search-nya berfungsi dengan baik. Lanjut, kita ke bagian fitur print-nya juga.
fitur printnya juga berjalan dengan baik. Lalu kita ke bagian Excelnya juga, apakah fiturnya berjalan? Fitur Excelnya juga berjalan dengan baik. Lanjut kita ke bagian laporan laba dan rugi. Di laporan laba dan rugi ada total pembeliannya, ada total penjualannya, ada juga ruginya. Di sini juga ada beberapa fitur seperti yang kita lihat, tapi kita coba beberapa fitur saja. Contohnya nama fitur ini. Kita cari nama mobil, contohnya Pajero. Jadi fitur yang kita buat ini berjalan dengan lancar. Lanjut kita ke fitur print. Nah, fitur print juga berjalan dengan lancar. Lanjut kita ke fitur Excel. Fitur Excel juga berjalan dengan lancar. Jadi kesimpulannya, website yang saya buat ini layak dan berfungsi dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih.